penderitaan yang alami. Di saat ku hilang harapan, ku berlari padamu Tuhan. Hanya Kau yang paling mengerti jalan keluarku yang pasti. Seperti tangan-Mu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku seindah rancangan-Mu yang sempurna. Halo Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi Tuhan, apa kabarnya sampai hari ini? Sungguh saya berharap dan berdoa terus-menerus agar situasi setiap kita semakin hari semakin baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, Engkau adalah kekuatan kami, dan firman-Mu adalah tuntunan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Di dalam kami mengambil keputusan, di dalam kami berbuat. Kami mohon Tuhan menolong kami di dalam membaca dan merenungkan firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca dari kitab Ibrani pasal 3 ayat 18 dan ayat 19. Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya, bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang meliharanya. Haleluya. Bapak Ibu, di dalam Ibrani pasal 3 ini sebetulnya sampai pasal 4 itu ada satu tema yang berkaitan. Ya, jadi pasal 3 ayat 1 sampai 6 itu berbicara tentang kesetiaan Tuhan Yesus sebagai putra Allah. Lalu pasal 3 ayat 7 sampai 19 itu berbicara tentang kesetiaan orang-orang Israel. Lalu pasal 4 ayat 1 sampai 11 itu berbicara tentang kesetiaan yang dituntut dari orang-orang Kristen. Nah, sekarang kita mau membahas mengenai yang kedua ayat 17 sampai 19, tapi saya potong dari ayat 18 sampai 19 saja ya Bapak Ibu. Nah, Tuhan menyediakan tempat perhentian, atau orang lain mengatakan Tuhan menciptakan tempat perhentian. Dalam konteks perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan, itu mereka berada di padang gurun, dan kita tahu sangat lama ya Bapak Ibu, 40 tahun. Lalu perhentian mereka di mana? Perhentian mereka adalah di tanah Kanaan. Tanah yang penuh dengan susu dan madu. Tetapi perjalanannya cukup panjang ya Bapak Ibu, keluar dari Mesir. Lalu mereka masuk ke padang gurun. Di padang gurun ini 40 tahun. Baru sampai di ujung sana mereka bisa berhenti di tanah Kanaan. Tanah yang Tuhan janjikan, tanah yang makmur, tanah yang penuh susu dan madu. Gambaran bagaimana Tuhan itu memberikan kesejahteraan kepada umat Israel. Nah, yang jadi persoalan adalah bagaimana mereka bisa sampai di ujung perjalanan mereka, yaitu tempat perhentian yang Tuhan siapkan, yaitu tanah Kanaan yang penuh susu dan madu, yang penuh dengan kesejahteraan yang telah Tuhan siapkan bagi mereka. Yang harus mereka lakukan di dalam perjalanan mereka di padang gurun ini 40 tahun itu, mereka harus setia. Setia kepada siapa? Ya, setia kepada Tuhan. Pada waktu dalam perjalanan mereka belum terlalu lama, Tuhan memberikan 10 hukum Taurat kepada mereka.
Nah, 10 hukum Taurat inilah yang menjadi rel bagi mereka di dalam mereka berinteraksi dengan Tuhan dan sesama. Dan itu dengan demikian berarti kalau mereka setia kepada Tuhan, maka mereka harus setia pada 10 hukum Taurat ini. Mereka harus melakukan 10 hukum Taurat ini. Tuhan sudah menyelamatkan mereka. Tapi sekarang mereka berada dalam padang gurun, dalam perjalanan padang gurun untuk sampai di tempat perhentian yaitu tanah Kanaan. Nah, untuk menjaga hidup mereka dan juga nanti mereka tinggal di tanah Kanaan, Tuhan memberikan 10 hukum ini. Nah, Tuhan menghendaki umat Israel setia kepada Tuhan. Karena yang setia kepada Tuhan sajalah yang akan bisa masuk di tanah Kanaan. Yang tidak setia pada Tuhan, yang memberontak, yang bandel, yang bersungut-sungut, yang meninggalkan Tuhan, ya tentu tidak akan bisa masuk, tidak bisa sampai di tanah Kanaan. Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di padang gurun itu tentu banyak persoalan, banyak permasalahan. Ya, mereka kekurangan roti, kekurangan makanan, kekurangan minuman gitu sebelumnya. Juga mereka harus menghadapi bangsa-bangsa lain untuk berperang dan bangsa lain. Nah, mereka perlu tetap setia, perlu tetap percaya kepada Tuhan, perlu tetap melakukan apa-apa yang Tuhan perintahkan dan tidak boleh melakukan yang Tuhan larang, begitu ya. Nah, dalam situasi inilah baru bisa membawa mereka untuk masuk ke tanah Kanaan. Dan kita tahu bahwa dalam perjalanan banyak yang tidak setia, maka banyak yang tidak masuk ke tanah Kanaan. Artinya sekali lagi kisah bangsa Israel ini di mana Tuhan menyediakan tempat perhentian bagi mereka itu tanah Kanaan dan mereka harus setia supaya mereka bisa sampai masuk tanah Kanaan, itu juga berbicara tentang kehidupan kita Bapak Ibu. Di dalam perjalanan hidup kita mengikut Tuhan, Tuhan juga menyediakan tempat perhentian bagi kita, berkat-berkat bagi kita. Tapi Tuhan minta kita untuk berlaku setia. Maka saya beri judul setia dari padang gurun ke Kanaan karena konteksnya bangsa Israel. Kita juga kiranya berlaku setia kepada Tuhan, setia melakukan perintah-perintah Tuhan, setia melakukan apa yang dilarang oleh Tuhan. Artinya apa yang Tuhan larang tidak boleh kita lakukan, itu kita tidak lakukan dan kita setia untuk melakukan hal itu. Mari Bapak Ibu Saudara, di dalam kita menghadapi godaan-godaan, cobaan-cobaan, permasalahan, penderitaan, kesulitan, hendaklah kita jangan pernah tinggalkan Tuhan. Kita tetap setia kepada Tuhan kita. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, di dalam perjalanan hidup kami, banyak persoalan yang harus kami hadapi, banyak juga godaan tantangan, bahkan penderitaan dan kesulitan. Hal-hal ini dapat membuat kami tidak setia kepada Engkau. Dan kalau kami tidak setia, maka kami tidak sampai pada ujung jalan kami, perhentian bersama Tuhan, di mana Tuhan telah menyediakan berkat-berkat bagi kami. Ajarkan kami, kuatkan kami untuk berlaku setia, supaya kami masuk ke tanah Kanaan, tanah yang Tuhan janjikan. Artinya kami masuk di dalam suatu situasi di mana penuh damai sejahtera Allah. Terima kasih, biarlah kami bertahan dalam penderitaan, kami bertahan dalam kesusahan, kami kuat di dalam godaan dan cobaan. Doa kami ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.